Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight. Dul gundul gundul gucrut. Ya, konten kali ini yaitu bebasnya mantan seorang TKW. Mantannya TKW. Kalau dulu saya kan masih jadi TKW ya. Terus saya merasa alhamdulillah dapat majikan yang sebegitu baiknya kayak gitu kan. Saya pun sering masih teleponan sama kakek saya, alhamdulillah. Sini sayangku, masih baik-baik saja kayak gitu kan. Alhamdulillah masih seger, sehat selalu kayak gitu ya. Sekarang saya merasa bebas, alhamdulillah, merdeka. Anis kaget ya. Merdeka, Anis, merdeka, merdeka. Oh, berarti dia bilang merdeka. Udah kamu sana sayang. Aduh, bulumu itu loh, ya kan? Kenapa saya merasa merdeka kayak gitu kan ya? Tak ceritani rek. Selama 15 tahun saya jadi TKW kayak gitu kan. Plus total sih sebenarnya. Saya ke sana mulai tahun 2006 kayak gitu kan. Terus saya kembali lagi di sini sampai tahun 2020 ya. Itu 14 tahun. Saya belum plus-plusnya yang ada di Singapura ya. Saya pernah di sana sekitar 14 bulan kalau nggak salah. Saya nggak tutup aku rek. Nggak tutup saya. Nah dari situ karena mungkin saya dulu masih kecil ya, ada problem sedikit itu agak sedikit gimana kayak gitu. Kalau di Singapura memang benar-benar ketat dikarenakan kan nggak ada libur, terus kemudian kerjanya itu aja, jagain anak 3, aku stres aku rek ya, jagain anak kecil. Di saat itu umur saya itu masih di bawah underage kayak gitu kan, di bawah umur 17 tahun ke bawah. Jadi saya besarnya ada di luar negeri kayak gitu ya. Mbak gimana rasanya di Indonesia bebas? Yang penting saya itu lillahi ta'ala kumpulnya pengen sama orang tua saja. Waktunya saya itu pengen baturi orang tua saya kayak gitu ya kan. Nah dari sini saya bilang bebas dikarenakan bukan karena di sana di Hong Kong saya nggak bebas ya. Di Hong Kong alhamdulillah termasuk bebas ya. Negara bebas, negara TKW yang paling bebas yaitu di Hong Kong. Karena ya ada liburannya, hak asasinya itu kita bisa belajar pelan-pelan kayak gitu ya kan. Kita bisa berbaur sama teman, bisa mengerti hak asasinya TKW kayak gitu. Terus kemudian ya saling membantu, sosialisasinya di sana itu bagus banget ya, banyak sekali orang-orang yang bisa membantu kita apabila kita dalam masalah kayak gitu kan. Tapi kalau di negara lain misalnya seperti Taiwan, Malaysia, terus kemudian Makau itu agak lumayan bebas ya seperti Hong Kong, terus kemudian Singapura, terus kemudian Abu Dhabi itu jauh lebih berbeda ya. Kalau apabila kita punya masalah kayak gitu, kalau kita nggak tahu siapa yang bisa membantu kita atau orang yang pinter kayak gitu ya, kita nggak akan bisa terbantukan selain diri kita sendiri kayak gitu. Kadang-kadang saya juga merasa kasihan sama mereka, sama-sama jadi TKW-nya, sama-sama menjadi anak perantau. Gimana sih rasanya jadi anak perantau? Ya kalian rasakan saja sendiri kalau pengen tahu ya. Nah di situ itu bukan berarti di Hong Kong itu bebas sekali seperti saenake dhewe ndak sih. Norma-norma kita sebagai art asisten rumah tangga itu masih berlaku sih ya. Sebaik-baiknya majikan, kalau saya bilang hai majikan itu memberikan hati ya, jangan ngerokok rempelo kayak gitu ya kan. Mau kita tahu adab saja, kita sadar siapa kita kayak gitu, ikut orang rek ya. Jangankan ikut orang, dimarahin orang lain kayak gitu, dimarahin bos ya. Kadang-kadang kita ikut orang tua saja atau mertua saja sih diseneni ya kayak gitu ya kan. Terus saya merasa bebas ini dikarenakan nggak ada orang yang menyuruh saya kemana. Bebasnya saya itu nggak ada yang nyuruh sekarang. marah saya yang sering nyuruh orang kayak gitu ya kan. Masalahnya itu tergantung ya, tergantung kalau dapat majikan yang baik seperti kemarin saya kan yo sempat saya itu tidak diperbolehkan pulang oleh majikan saya, suruh menunggu kakek saya sampai ya amit-amit ya, bismillahirrahmanirrahim, jangan sampai ini sampai nggak ada kayak gitu kan. Terus saya bilang saya itu percaya sekali bahwa kakek saya itu bakal sembuh meskipun nggak 100%. Itu janji saya kepada majikan saya dulu. Saya dulu kan pernah pengen pulang kayak gitu ya kan, terus kemudian kedapatan majikan saya itu sakit kayak gitu ya kan. Itu mulai soro-soronya saya itu langsung dropnya saya, kena depresi, kena bengek, seakan-akan nggak percaya bahwa soalnya saya itu
mbah saya ini pintar sekali, tiba-tiba kena stroke itu ya kayak gimana kayak gitu ya. Terus kemudian majikan saya semuanya itu hampir semua loh ya, bukan semuanya, hampir semua itu putus asa. Saya sudah bilang banyak sekali orang yang mendoakan mbah saya, dan saya termasuk juga. Saya akan doakan mbah saya panjang umur, sehat selalu, dan insya Allah saya sudah juga bilang insya Allah kepada majikan saya bahwa saya percaya mbah ini bakalan sembuh. Tapi saya punya janji setelah mbah saya sembuh, harap saya diperbolehkan pulang. Saya itu bilang seperti itu kepada majikan. Kayak gitu kan. Terus kemudian majikan saya bilang, "Oke, tunjukkan bahwa kamu bisa menyembuhkan kakekmu," kayak gitu kan. Terus saya berusaha terus, gimana caranya, orang namanya orang stroke itu kan kembali lagi entahlah, wis bingung kayak wis orang sing ngerti bayi itu ya, mulai diajari kembali seperti apapun lupa. Bahkan nama saya, anaknya juga kan lupa, tapi kita harus berusaha gimana caranya orang ini bisa mengerti bahasa. Saya langsung belajar lagi tentang bahasa Kantonis ya, meskipun saya itu nggak terlalu pintar loh bahasa Kantonis, karena actually saya itu speak English kayak gitu, meskipun my English is not that good kayak gitu ya kan ya, tetapi memang saya itu bahasa Inggris. Setelah itu saya belajar lagi bahasa Kantonis, stres saya kan ya, makanannya juga proteinnya, karbohidratnya, terus kandungan gulanya, ini semuanya harus dipelajari lagi, apalagi obat-obatan yang semakin hari semakin banyak, itu saya usahakan perfect kayak gitu ya kan. Dan alhamdulillah mbah saya itu pun atas doa-doa kalian, mbah saya itu agak lumayan sembuh. Kalau dibilang-bilang itu bisa dideteksi sebanyak 80% sembuhnya kayak gitu loh kan ya. Enggak sembuh seperti dulu 100% bukan. Sekarang 80% alhamdulillah. Saya ngomong sama majikan, nah mbah saya sudah sembuh, waktunya saya pulang kayak gitu. Terus kemudian di saat itu majikan saya masih belum percaya, tambah lagi 1 tahun agar kamu bisa mendapatkan long service atau kayak gimana. Itu majikan saya sudah nona itu ya kan sudah memberikan saya izin. Terus kemudian saya bilang, saya itu capek, saya merasa capek. Kenapa capek kamu? Apa saya kurang perhatian sama kamu? Apa keluarga saya ini buruk sama kamu? Apa menyuruh-nyuruh kamu ini itu? Enggak, enggak sama sekali. Saya thank you banget kamu begitu baiknya kepada saya. Saya thank you banget kamu begitu perhatian pada saya. Tetapi saya capek dalam diri saya sendiri. Karena saya merasa dikongkoni orang tuh gak enak, Rek. Dan saya merasa wes cukup, lebih dari 10 tahun loh saya di luar negeri. Disuruh-suruh orang terus kayak gitu loh. Enggak. Ada kalanya kita itu merasa capek bukan berarti tentang pekerjaan. Mental kita juga capek kayak gitu ya kan. Feeling kita itu capek. Terus kemudian intinya saya itu sudah nggak ada rasa, nggak ada semangat lagi untuk bekerja lagi, karena gimana ya, udah tanggung jawab beban saya itu terlalu berat gitu loh, untuk gimana ya saya merasa tanggung jawab saya itu berat sekali, makanya saya merasa capek kayak gitulah. Setelah saya janji kepada majikan, oke, saya akan carikan CC yang sekiranya pantas untuk kakek saya, karena kakek saya ini tapi spesial banget ya, butuh ini butuh itu, sawangane gampang sekali atur-aturan nih. Angel mentuturanmu. Bukan, sawangannya kayak gampang sekali, jaga kakek satu kayak gitu, jangan salah. Kita belajar banyak sekali. Saya bahkan belajar setengah tahun itu aja, itu alhamdulillah saya cepat nyantol. Kadang-kadang untuk saya ya agak error. Saya itu butuh suplemen seri profit. Saya jenenge Samobion untuk penambah darah juga. Saya itu karena drop sekali ya. Terus kemudian saya juga butuh hemaviton. Wah, pokoknya butuh sekali untuk diri saya sendiri. Kalau nggak ditambahin itu saya bisa ambruk bener-bener kayak gitu, ya kan? Cuman saya bebas alhamdulillah sudah ada di sini. Mungkin kalau pas waktu saya itu kangen sama kakek saya ya sering ya nangis ya kalau keingat dulu kan ya. Cuman saya ini jalan yang sudah saya tempuh, sudah saya pilih, dan itu bukan baru kali ini saja, sudah saya pilih selama 1,5 tahun. Saya yanju itu artinya saya menahan untuk itu. Sudah 1,5 tahun saya berkorban demi mbah saya juga, jadinya
Saya merasa saya sudah capek kayak gitu loh kan. Majikan saya mengira saya itu nggak happy di sana. Enggak, saya happy sekali. Dikiranya saya itu mau cari majikan lagi. Enggak, saya nggak cari majikan. Saya merasa capek dan saya ingin istirahat di rumah kayak gitu loh. Setelah saya istirahat di rumah, saya pull together das saya ini supaya tidak koplak lagi. Jadi saya butuh istirahat di rumah kayak gitu. Terus kalau bikin konten-konten juga paling mungkin konten saya itu namanya vlog ya, vlog yang artinya eh, syutingan sehari-hari saja kayak gitu, aktivitas sehari-hari ya kan, itu vlog saya sama mak saya sama sekarang saya kemarin kalau sosial eksperimen itu sebenarnya itu kalau lihat saja ada positif dan negatifnya. Kalau orang yang berpikiran positif mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua, tetapi ada yang negatifnya dikiranya kita riak kayak gitu ya. Saya takut sekali, banyak sekali orang-orang yang kalau bukan youtuber atau bukan vlogger, mereka juga sangat dermawan kepada orang lain tanpa di vlog kayak gitu kan, tanpa di syuting juga. Cuman kan saya ingin, kalau saya ke positifnya saja, kalau sampean pengen lihat silahkan, kalau enggak ya enggak, karena apa, inspirasi saja. Yang pertama, inspirasi dari vlog saya itu, kalau sosial eksperimen, saya paling suka sama orang yang bekerja keras, karena saya yakin kalau kita pingin sesuatu, kita usahakan, kita akan mendapatkan. Meskipun itu nggak sesuai apa yang kita inginkan, tapi setidaknya sedikit saja kita punya kemajuan kayak gitu ya kan. Jadi saya suka banget sama orang bekerja keras, seperti kakek kemarin ya kan. Beliau berusaha keras, piye caranya bisa dapat makan tanpa harus meminta anaknya. Itu saya acungi jos. Anak kecil kayak gitu ya kan, saya kembali pada diri saya sendiri, bukan gimana. Saya dulu pas waktu sekolah juga nggak ingin merepotkan orang tua. Saya juga sekolah, saya nggak ingin minta jajan uang sama orang tua. Akhirnya saya juga ngamen. Nah itu saya pernah merasakan, jadi saya begitu. Cuman kalau sampean suruh saya sosial eksperimen bener-bener menjuru ke sana, ya saya doakan saja. Kalau saya membantu, insya Allah saya nggak pengen di syuting-syuting kayak gitu. Soalnya saya kan takutnya menjadi riak kayak gitu loh. Kalau saya nggak kepikiran ke situ, kalau dijadikan konten, insya Allah hasil dari itu saya akan kembalikan lagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu saja, itu saja. Jadi, dari kebebasan menjadi konten ini. Jadi saya pengen bebas saja. Buat mbak-mbaknya yang masih ada di luar negeri, mas-masnya yang masih jadi TKI, saya doakan semuanya semoga sukses. Nang cepetan pulang ya. Setelah pulang nanti insya Allah Saman akan sukses. Apapun yang terjadi, susah payah pun Saman lakukan, kita akan bahagia di negeri kita sendiri. Ya. Meskipun thank you yang udah nonton, jangan lupa like and subscribe. Semoga kalian semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dibarokai hidupnya, diridhoi segala urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.